Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberkahkan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mitra semua selalu sehat dan barokah kehidupan. Barokah dunia, barokah kehidupannya, barokah semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera, salam untuk semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran, selalu sehat hati, selalu sehat jiwa raga, selalu sehat keuangan. Subur rezeki mitra. Subur rezeki, lancar usaha dan kesana kesini. Kalau lancar usaha dan subur rezeki, bersedekah untuk kagok misalnya mitra. Di kali ini alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan memberikan pemahaman ataupun cara mendeteksi adanya susuk, ya, adanya susuk yang bersarang di tubuh kita, gitu mitra. Ini sebagian kecilnya aja lah gitu. Ya, di dalam susuk itu mitra ada yang pendek, ya susuk itu. Ada yang besar gitu. Ada yang kecil, sekecil rambut gitu ataupun sekecil jarum. Itu banyak versinya itu mitra susuk itu. Yaitu yang susah dideteksi itu susuk yang posisinya dalam gitu. Kalau susuk yang posisinya dalam, otomatis mendeteksi keberadaannya itu susah kalau secara dohir gitu mitra. Itu harus menggunakan secara batinnya, secara batin dan cara juga yang efektif, yang bagus lah, yang profesional gitu. Nah, kebanyakan orang itu mengeluh tentang susuk mitra ya. Jadi kalau mendeteksi susuk sebenarnya ya enteng bangga gitu kan. Entengnya kalau kita bisa, bangganya itu kalau tidak bisa gitu. Jadi kalau bisa, istilahnya saya udah lihat, udah diraba, misalkan begini, ini udah kalau bisa keluar. Saya yang mendeteksinya, bukan mitra gitu kan. Kalau mitra kan suka datang ke sini gitu kan kalau mau melepas gitu kan ya. Nah, susuk itu mitra kadang tidak masuk ke dalam tubuh kita ataupun tidak masuk ke dalam yang dimaksud orang itu. Sebab versi saya, kalau istilahnya kita pasang susuk, kalau tahapannya ke orang yang biasa, ya, apalagi susah dimasukin, apalagi kalau misalnya masang susuknya diginiin misalnya, itu pasti jamin keluar lagi. Nah, di situ tertanam sugesti ke pasiennya. Sugestinya susuk itu berada, padahal sepulangnya dari pemasang itu susuk itu udah keluar, misalnya 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 1 minggu kemudian gitu kan. Apalagi kalau kita masang susuk, sesudah pasang susuk kita berkaca, nongol misalnya, nongol ke sini ataupun nongol di mana lah di muka gitu kan. Wah, itu udah pasti keluar mitra. Pasti keluar itu, sebab itu masangnya tidak baik gitu ya. Bukan doanya tidak baik gitu kan. Kalau doa ya itu kan versi masing-masing gitu, versi keyakinan masing-masing. Masangnya itu kurang baik gitu, makanya terjadilah pengembalan di dalam daging kita, mengembal untuk menonjol ke luar. Walaupun sama kita dimasukin lagi, itu kayaknya pasti keluar lagi gitu mitra. Nah, jadi orang itu sugestinya tinggi sekali gitu, padahal di dalam tubuhnya itu tidak ada. Makanya yang berobat ke saya juga itu, yang mau membongkar susuk itu,
mendingan langsung aja di gap datang ke padepokan saya. Sebab kalau di terawang, kalau di raba-raba, kalau di ya andai-andai itu bukan obat mitra. Itu istilahnya andai-andai kata. Yang kita mesti istilahnya yakin, otomatis datang ke tempat gitu. Datang ke orangnya gitu. Bersilaturahmi lah dengan niat tujuan kebaikan, dengan niat tujuan untuk membersihkan diri kita gitu. Dari hal-hal yang tidak baik menurut kita gitu. Intinya. Nah di situ mitra, misalnya kita masang di sini ya, ini misalnya susu kecil dalam gitu mitra. Di gini pun juga itu nggak bakalan kedetek, gitu kan? Sebab kedeteksi itu apa namanya, susuk itu lurus ke daging, membal ke daging itu mitra, misalnya. Nah kalau masangnya di luar daging, yaitu gampang. Gitu kan. Gampang kalau di luar daging gampang, sebab digini juga, contoh digini juga kerasa, set misalnya, set gini juga, itu susu kerasa digini juga nih, misalnya ada susu di sini, ini kerasa mitra sini juga, kah misalnya, ya kerasa aja lah pokoknya gitu. Apalagi kalau susuk itu panjang, apalagi besar, itu suatu jaminan pasti keraba gitu. Nah di situ hati-hati. Kalau cara istilahnya pelepasannya itu harus hati-hati, benar-benar harus maksimal. Sebab yang saya takutkan itu patah di dalam mitra. Kalau udah patah di dalam itu susahnya setengah mati. Sebab apa? Kalau digini-gini tanpa ilmunya, patahlah di dalam itu susah. Sebab ujung pada ujungnya itu tidak ketemu. Ya, ujung pada ujungnya itu tidak ketemu. Yang satu tumpul, yang satu istilahnya apa namanya, runcing misalnya gitu kan, itu susah di gapnya gini mitra. Sebab yang satu tumpul itu patah di dalam, apalagi patah atau pemilai itu meleleh misalnya gitu kan, itu sembrono kita ininya, waduh itu susah banget itu. Tapi saya akalin untuk bisa keluar, tapi di mana posisinya ataupun nanti saya lihat posisinya gimana gitu. Ya saya akan berusaha lah maksimal gitu untuk bisa mengeluarkan. Tapi yang sudah itu ya susah gitu. Susah juga itu. Jadi situ istilahnya kalau yang susuk kecil itu mitra benar-benar harus pakai tenaga ahli dan pakai doa-doa tertentu ya gitu untuk mendeteksinya susuk itu, keberadaannya itu. Walaupun di dalam muka kita ataupun intinya di dalam sekujur tubuh kita, insya Allah saya deteksi gitu kan. Cuman ada dan tidaknya gimana nanti gitu, ada dan tidaknya gimana nanti sesudah pasiennya ke saya ke sini gitu. Tapi kebanyakan orang istilahnya kalau misalnya yang pasang susuk 300 orang misalnya gitu, yang tamu datang ke sini 300 orang, itu kebanyakan tidak ada mitra. Tidak ada gitu kan. Tidak hanya gimana, dulunya takut istilahnya ada yang dibodohi, yang dibohongin, susuknya dijepit ataupun dimasukkan ke dalam kuku misalnya, tapi alibinya dipasang. Itu banyak kejadian gitu, ya istilahnya sementara kita dimasukin, dibikin sakit gitu kan, sakit ya ujung-ujungnya susuk dimasukin ke dalam kuku ataupun dijepit misalnya. Itu banyak terjadi gitu. Kebanyakan istilahnya ada orang yang ada juga itu mitra gitu, yang tidak ada banyak sekali gitu. Makanya kalau udah kesini itu pengambilan susuk bisa langsung dibuktikan di gap gitu kan mitra. Langsung di gap, langsung disasar dari muka semua gitu kan istilahnya. Saya kira kalau pakai daun kelor, daun sereh, bisa daun pepaya, daun pisang, itu saya kira tidak keluar mitra. Sebab itu dohirnya itu hubungan apa susuk dengan dan daunan gitu kan, hubungannya apa gitu kan, itu hubungannya kan istilahnya dengan dohir. Itu susuk yang dimasukin sama orang ke dalam tubuh kita, keluarnya juga harus sama orang lagi, harus tangan lagi. Nah kebetulan katanya mitra,
kebetulan orang yang masang susuknya itu sudah meninggal misalnya gitu, itu jangan khawatir, semua orang itu bisa melepas susuk itu, cuman ya itu harus punya keahlian yang mumpuni gitu kan, tenaga dalam yang mumpuni, ilmu pengetahuan yang mumpuni gitu kan, jangan sembarangan gitu. Itu nggak apa-apa walaupun masang di mana, bisa dikeluarkan siapa, itu sah sah aja, nggak apa-apa kalau toh dia bisa, kalau toh biar dia bisa, nggak ada masalah mitra. Ada ceritanya, istilahnya pasang susuk keluarnya juga harus yang pasangnya gitu, harus mengeluarkannya harus ke yang pasangnya. Wah itu mitos, buktinya ke saya, istilahnya banyak orang yang pasang dari sana dari sini dari sini dari sana, kok bongkar di sini gitu kan ya. Alhamdulillah hasilnya bagus baik lah gitu, banyak orang yang bertobat gitu kan, banyak orang yang apa namanya yang berbalik pikir intinya, jadi tidak baik lah masang gituan dan tidak berkah, istilahnya selalu gelisah selalu resah pikirannya, dan keuangan juga agak sesat mitra. Kalau dikala ada juga keuangan itu cepat habis lagi, yang parahnya itu kena sakit-sakitan kita, mental kita, kejiwaan kita, pikiran kita, intinya yaitu. Nah gitu, orang-orang yang merasakan pengguna susu gitu, bukan saya yang merasakannya gitu, tapi orang-orang cerita ke saya, makanya sebelum saya bongkar ceritakan dulu apa masalahnya gitu kan, dan ridho dan tidaknya saya juga nggak maksa. Nah gitu mitra, itu sekilas info aja lah gitu istilahnya, semoga apa membawa kemanfaatkan umat gitu kan. Nggak ada trik-trik di sini mitra, semuanya juga real, semua juga nggak ada pelantara, nggak pakai telur, nggak pakai dogan kelapa muda, nggak pakai alat-alat apapun ya. Itu sebab apa? Itu pembodohan umat dan pembohongan, diri sendiri dibohongin, umat dibohongin, itu nggak ada. Kalau versi saya langsung kita gap, langsung kita pakai ilmu dalam ya, ilmu kebatinan ataupun dohiriyah, kita gabung sama dohiriyah sama batiniah, dan saya tidak menjamin ada dan tidaknya. Sebab apa? Ada yang dimasukinnya nyata, ada yang dibohongin mitra itu gitu. Jadi nanti aja di sini kita apa buktikannya gitu kan ya, istilahnya bisa bersilaturahmi mitra ke sini gitu kan ya. Kalau mau bersilaturahmi mitra, harap hubungi WhatsApp saya langsung, itu diterima sama saya. Mau konsul dulu boleh, mau ya cerita-cerita dulu boleh gitu kan, mau yang dekat yang jauh silakan aja lah, kontak WA saya nanti dicantumkan di deskripsi ya. Itu ya, sekian dulu mitra, semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.